rasa percaya diri ini karena kita berada di dalam Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya setelah berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Pinggang ini kalau kita itu sebagai pusat kekuatan ya. Kalau orang sakit pinggang itu dia tidak bisa berbuat banyak. Kalau pinggangnya lemah, dia tidak akan kuat. Kan itu apa yang menguatkan? Berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari mana? Dari firman Allah. Berbaju jirahkan keadilan. Baju jirah ini semacam pakaian besi, pakaian baja untuk melindungi tubuh. Itu kalau zaman perang, panah pun juga patah, tombak tidak bisa tembus, senjata-senjata tidak mempan. Jadi berbaju jirahkan keadilan. Kemudian kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Langkah ini harus ringan untuk memberitakan Injil, kabar sukacita dan keselamatan damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai telawang ya kalau tidak salah. Ya Pak ya, telawang ya. Untuk menahan, menangkis, menghindar, melindungi kita dari serangan. Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Apapun juga tipu muslihat iblis, trik, strategi dan caranya akan rontok. Kemudian terimalah ketopong keselamatan. Kalau saya tidak salah mengartikan ketopong ini seperti helm untuk melindungi kepala. Ketopong keselamatan karena kepala ini pusat daripada kehidupan kita. Di sana ada otak, ada kemampuan berpikir, ada kemampuan untuk merancang, merencanakan, bertindak dan berbuat. Itu harus dilindungi. Jangan sampai itu diserang oleh iblis tadi ya. Kepalanya ini di sana pusatnya, disitulah kita masuk. Dalam pikirannya, dalam keinginannya, dalam kehendaknya. Dilindungilah itu. Terimalah ketopong keselamatan, bahwa kita ini sudah diselamatkan. Ini kekuatan. Berlindunglah di dalam keselamatan itu. Lindungilah pusat-pusat penting dari hidup kita ini. Otak, pikiran, perasaan kita. Dengan ketopong keselamatan itu. Dan pedang roh. Pedang ini untuk bertahan dan menyerang. Apa pedang roh? Yaitu firman Allah. Jadi jangan sepelekan firman Bapak Ibu ya. Ini adalah pedang. Artinya senjata untuk mempertahankan diri dan untuk menyerang. Menyerang iblis. Musuh dan lawan kita. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang pertama, berdoa setiap waktu untuk diri dan keselamatan kita, keluarga kita, juga untuk seperti kami ini. Kami ini perlu didoakan Bapak Ibu sekalian. Jangan tinggal dosa aja doakan pendeta, atau dia sudah pandai berdoa juga. Kami ini yang garis besar, garis depan peperangan itu. Karena itu jangan heran tuh banyak pendeta yang jatuh ke dalam pencobaan karena jemaatnya tidak peduli. Nah, itu risikonya dia berselingkuh dan sebagainya urusannya. Padahal sebenarnya bentengilah mereka itu dengan doa. Doakanlah pendeta-pendetamu, hamba-hamba Tuhan yang bekerja untukmu, karena mereka adalah prajurit garis depan yang berperang untukmu. Berdoa jugalah untuk hidup kita, karena doa ini adalah sebuah sarana bagi kita untuk selalu berkomunikasi dengan Allah. Di sana kita bisa banyak berbicara kepada Tuhan, di sana kita bisa banyak memohon, meminta, dan semuanya
adalah kepada Dia yang menjadi sumber kekuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada banyak hal juga yang bisa kita perkaya dari nas kita pada pagi hari ini. Tetapi di akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini, saya hanya ingin menyampaikan itu 3 hal bagi kita semua. Yang pertama, bahwa kita melihat dunia ini adalah medan perang kita dengan iblis. Itu catatan yang penting. Jadi jangan kita berasumsi semuanya aman-aman saja, semuanya baik-baik saja. Kita tidak melihat betapa Dia yang di balik kegelapan sana selalu merancang kejatuhan kita, selalu merancang kehancuran untuk kita, selalu Dia merencanakan dengan segala tipu muslihatnya bagaimana supaya orang-orang ini jatuh. Bukan hanya jatuh, binasa. Bukan hanya binasa, tapi tidak akan pernah selamat. Nah, jadi di sini dunia ini adalah medan perang kita dengan iblis. Hukum perang tadi mengatakan tidak ada kata untuk menghindar. Tidak ada kata untuk menyerah, karena ini musuh sangat berbahaya. Tidak ada kata untuk lengah, tetapi harus selalu siap sedia berjaga-jaga dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Maka perang dengan iblis tidak dapat dihindari, dan hanya satu prinsip dan tujuan dalam perang itu, kita harus menang. Ini catatan penting bagi kita semua. Strategi dan kekuatan satu-satunya untuk mengalahkan iblis menurut konteks nas kita ini, yang pertama adalah hidup dalam Tuhan. Ini penting. Karena apa? Karena Paulus katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat dalam egomu, bukan kuat dalam keinginanmu, bukan kuat dengan kesombonganmu, tapi kamu harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi sumber kekuatan kita, strategi dan kekuatan untuk menjalani hidup ini adalah hidup di dalam Tuhan, kemudian memperlengkapi diri dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seperti dikatakan tadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, pergunakanlah perisai iman, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, dan berdoalah dalam permohonan, berdoa setiap waktu untuk banyak hal dalam hidup ini. Yang ketiga, biarlah hidup kita menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama tadi, menurut Paulus kita harus menang. Yang kedua, hidup dalam Tuhan, memperlengkapi diri dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kemudian Yesus katakan, biarlah hidup kita menjadi seperti apa yang dikatakan olehnya. Itu dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Matius pasal 10 ayat 16 dikatakan di sana bahwa lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hati-hati Bapak Ibu sekalianlah, jangan hanya cerdik saja. Cerdik ini iblis juga punya kecerdikan. Tapi satu, dia tidak punya ketulusan. Adakah iblis itu tulus? Tidak ada. Itu bukan sifatnya. Dia cerdik tapi dia tidak punya ketulusan. Kalau orang percaya dikatakan cerdiklah kamu, artinya walaupun mungkin kemampuan kita ini sejajar dengan kemampuan
iblis tadi, tapi kita punya satu kekuatan, yaitu tulus. Punya ketulusan. Ini hanya Tuhan yang punya. Karena ini adalah sifat daripada Allah. Biarlah hidup kita menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iblis memang punya kecerdikan tapi tidak punya ketulusan. Orang Kristen lebih unggul karena dia cerdik dan juga tulus. Jadi biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan Allah dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup ini dengan segala kemungkinan yang kita hadapi, dan semua kemungkinan-kemungkinan itu tidaklah mengherankan kalau ada sifatnya mau menjatuhkan dan menghancurkan kita. Mari kuat di dalam Tuhan, hiduplah dalam Tuhan, perlengkapilah diri dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Tuhan memberikan kemenangan dan selalu menjadikan kita pemenang, lebih daripada pemenang dalam kehidupan ini. Amin. Kita masuk dalam doa syukur, doa syafaat, dan sekaligus juga nanti kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami kembali diberikan kekuatan yang bukan datang dari dunia ini tetapi datang dari Allah. Karena menurut konteks nas kami pada hari ini, hidup ini adalah sebuah peperangan. Dan untuk peperangan itu tidak ada kata menyerah dan kalah, tetapi kami harus menang dan memenangkannya. Karena jika kami kalah, kami akan hancur dan binasa. Tetapi jika kami menang, kami akan memperoleh mahkota kehidupan dan keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus bagi kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami sangatlah terbatas dalam kekuatan kami untuk berpikir dan melakukan segala sesuatu. Demikian juga untuk mempertahankan diri kami ini dari berbagai macam goncangan dan serangan yang datang setiap hari. Peperangan ini sungguh luar biasa karena kami kadang-kadang harus jatuh bangun, harus terancam, terluka, bahkan juga hampir-hampir tewas dan binasa. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan tidak mengizinkan kami mati di bawah kuasa daripada dosa. Tuhan menginginkan kami tetap hidup, berdiri tegak di atas kaki kami, di atas iman dan pengharapan kami. Tuhan ingin kami tetap berjuang dan berperang, bahkan Tuhan memberikan perlengkapan senjata Allah kepada kami. Sehingga ini merupakan kekuatan yang sungguh luar biasa, yang dapat mengatasi, mengalahkan, bahkan menghancurkan kekuatan-kekuatan dan kuasa daripada musuh. Terima kasih Bapa atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Biar akhirnya kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedang roh bagi kami ya Tuhan, untuk bertahan dan menyerang. Sehingga kekuatan firman ini benar-benar dapat menjadi sebuah kekuatan yang selalu melindungi dan menyelamatkan kami. Bahkan juga untuk mematahkan dan menghancurkan berbagai macam kuasa dari si jahat, yaitu pencobaan, tipu muslihat yang dilancarkan oleh iblis. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memperlengkapi kami juga dengan kebenaran, dengan keadilan, dan kerelaan untuk selalu memberitakan firman. Kau juga telah memperlengkapi kami dengan doa dan ucapan syukur dalam hidup ini.
Hanya demikianlah hati kami akan selalu terjaga. Dalam perlengkapan senjata Allah ini melengkapi, melindungi dan menyempurnakan hidup kami semua dalam satu kekuatan untuk menang dalam pertempuran. Berkati kehidupan jemaat-Mu ya Bapa, karena mereka pun juga adalah prajurit-prajurit Allah yang harus bekerja di medan kehidupannya masing-masing. Di sana pun juga ada kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi hidup mereka, melemahkan mereka, bahkan membuat mereka tidak percaya diri sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sehingga kadang-kadang berkoalisi, berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan itu, dan akibatnya mereka mengalami kejatuhan. Kami memohon kiranya Tuhan menopang jemaat-Mu ini. Jika mereka berperang dalam kehidupan ini, biarlah mereka berperang di dalam Tuhan. Dengan kekuatan-kekuatan Tuhan melindungi, membentengi hidup mereka, sehingga dengan demikian mereka akan tetap ada di tengah-tengah hidup ini sebagai pemenang-pemenang dalam setiap perjuangan hidup yang dijalani. Biarlah kiranya kekuatan Tuhan selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Persekutuan mereka dengan-Mu ya Bapa menjadi sebuah persekutuan untuk terjalinnya sebuah persahabatan yang terikat dalam ikatan yang tidak dapat diputuskan oleh kuasa apapun juga. Menjadi satu dengan Kristus. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, usaha dan pekerjaannya, ingatkanlah dan sadarkanlah mereka jika langkah-langkah mereka telah menyimpang dari kehendak-Mu, karena mereka memiliki suara hati yang selalu mengingatkan mereka. Biarlah itu lebih dipertajam, biarlah itu lebih didengarkan, diperhatikan sebagai sebuah rambu-rambu peringatan, menasihatkan, mengingatkan agar jangan melakukan sesuatu yang membahayakan hidup mereka dan keselamatannya, bahkan juga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menguatkan suara hati jemaat-Mu ini agar mereka benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan juga membentengi setiap pribadi, keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu dan kehidupan persekutuan mereka dengan kekuatan-kekuatan Tuhan, sehingga jemaat-Mu ini benar-benar menjadi jemaat yang kokoh berdiri di atas iman dan pengharapan mereka, keyakinan mereka untuk hari esok, masa depan, bahkan keselamatan mereka. Kami juga berdoa agar Tuhan selalu memenangkan mereka di dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi, selalu bekerja dengan baik, dan Roh Tuhan memimpin mereka di dalam kehidupan dan pekerjaan-pekerjaan itu. Kami mendoakan juga ya Tuhan untuk anak-anak kami, karena mereka juga merupakan bagian dalam kehidupan persekutuan kami, bahkan merupakan bagian dari jiwa dan keberadaan kami. Jika mereka terjatuh, kami pun juga akan merasakan betapa sakitnya apa yang mereka rasakan. Karena itu biarlah kiranya Tuhan menguatkan, membentengi anak-anak kami, putra-putri kami, sehingga mereka pun juga terlindungi dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memperlengkapi mereka dengan senjata-senjata kebenaran, sehingga mereka selalu akan terluput dari setiap serangan di masa-masa muda mereka. Kami mendoakan juga ya Bapa pada saat ini bagi segenap sidang jemaat-Mu yang sedang berada di dalam keadaan sakit, mereka yang menderita, mereka yang tersisih, terbuang dan terlupakan dari kehidupan ini, karena mereka adalah orang-orang yang sangat rentan oleh berbagai macam serangan. Karena pada mereka ada titik-titik lemah yang setiap saat menjadi pusat serangan dari kuasa kegelapan ini.
Kami memohon ya Tuhan agar Engkau melindungi mereka, sehingga kehidupan mereka berjalan dalam damai sejahtera-Mu, di mana segala harapan-harapan mereka terpenuhi di dalam kemurahan dan berkat-berkat-Mu. Bagi yang sakit Tuhan kuatkan, Tuhan jamah, Tuhan berkati, bahkan Tuhan sembuhkan. Harapan mereka senantiasa terpenuhi dalam kemurahan dan berkat-berkat-Mu. Hidup mereka selalu bersandar kepadamu. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi kehidupan gereja dan jemaat-Mu. Gereja Kalimantan Evangelis secara khusus Majelis Jemaat GKE Kaharap. Disinilah kami membangun kehidupan kebersamaan dan persekutuan kami. Disinilah kami saling membina, mengasuh dan mendidik, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan menjadi setiap keluarga dan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Ajarkanlah kami untuk hidup sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan di dalam Tuhan. Dan ini menjadi sebuah pegangan bagi kami di tengah-tengah banyaknya keanekaragaman perbedaan-perbedaan yang ada. Karena kami percaya Tuhan mempersatukan setiap perbedaan bukan untuk perpecahan, tetapi sebagai sebuah kekuatan bagi kami sebagai jemaat untuk saling melengkapi dalam menjalani persekutuan hidup ini. Tuhan berkati juga kehidupan bangsa dan negara kami ini yang telah memasuki usia kemerdekaan yang ke-79 tahun. Terima kasih buat kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Walaupun itu harus melalui sebuah perang yang menimbulkan banyak korban dan penderitaan, tetapi di sebuah idealisme kehidupan yang lebih baik, semua itu memang harus terjadi ya Tuhan. Karena siapa musuh kami adalah mereka yang tidak memiliki rasa peri kemanusiaan dan keadilan. Sehingga kami terjajah, kami menderita selama 350 tahun dan 3,5 tahun. Ini merupakan masa yang sangat panjang hidup di dalam sebuah penderitaan yang luar biasa. Jika kemenangan itu Tuhan percayakan, anugerahkan atas semua perjuangan ini, biarlah perjuangan dan kemerdekaan itu menjadi jiwa bagi kami untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mencintai, menghargai keadilan dan kebenaran, hidup dalam persekutuan dan membangun dalam kebersamaan, sehingga sorga itu dihadirkan dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kami mendoakan bagi pemerintah kami ya Tuhan, baik dari tingkat nasional sampai ke tingkat regional. Kami memohon kiranya roh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar mereka adalah sebagai orang-orang yang benar-benar menjalankan kepemimpinan dan roda pemerintahan dengan baik. Karena mereka adalah orang-orang yang dipercayakan untuk membawa hidup ini menjadi semakin baik lagi. Kami juga doakan untuk wakil-wakil kami yang telah terpilih baik dari tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten. Mereka adalah orang-orang yang kami titipkan kepercayaan bukan untuk memperkaya diri mereka, tetapi untuk kesejahteraan bersama dalam kehidupan konteks berbangsa dan bernegara ini, kehidupan dalam membangun provinsi dan kota Palangkaraya ini. Kami percaya mereka punya amanah. Kami percaya mereka hadir di sana dengan sebuah tekad dan komitmen. Sekecil apapun itu kami doakan agar menjadi semakin besar dan besar, sehingga seluruh pengabdian mereka nanti selama 5 tahun adalah untuk kesejahteraan, keadilan, dan juga kehidupan yang lebih baik lagi. Bapa di surga, kami mendoakan juga pada saat ini untuk banyak hal dalam hidup kami.
yang mungkin disebutkan oleh jemaat-Mu dalam setiap hati dan pribadi mereka sesuai dengan konteks hidup dan kehidupan mereka masing-masing. Dengarkanlah ya Tuhan akan semua itu, nyatakanlah kuasa-Mu di dalamnya, dan jadikanlah hidup mereka lebih baik lagi dari keadaan yang terjadi pada saat ini. Melalui damai sejahtera Tuhan, demikian juga kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami serahkan juga Bapa kehidupan ini dalam setiap langkah-langkah kami, tugas kerja dan karya kami dalam memasuki 1 minggu ke depan. Pimpinlah kami agar kami tetap menjadi orang-orang yang hidup berdasarkan kebenaran, melakukan segala sesuatu demi hadirnya keadilan, hidup dengan cinta kasih Tuhan, dan juga menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah hidup dan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah rangkaian doa kami bersama, maupun juga doa kami secara pribadi dalam setiap hati kami. Kami alaskan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa, dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berikanlah pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lelang suara yang akan disampaikan oleh Seksi Pelayanan Pemuda dan Remaja.